Belum belajar menilai kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya, siswa dapat memahami perkembangbiakan pada tumbuhan setelah kegiatan pembelajaran. Peserta didik diharap membuka materi yang ada di Nggak di nyambung laptop, tuh. Nggak nyambung makanya. dibuka, dan buka, dan pelajari ya, pelajari dulu. Pembelajarannya yaitu kita melakukan teknik stop dengan cara ambil nafas kuat-kuat ya. Silahkan ambil nafas kuat. Semuanya ambil nafas kuat. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, tolong pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Kita sekarang mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Untuk perkembangan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada tumbuhan berupa serbuk sari, sedangkan sel kelamin betina berupa putih. Pada umumnya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berada pada bunga. Tolong bayangkan sebuah bunga yang baru mekar. Pertama kuncup, mekar satu persatu. Maksudnya, kamu dibayangkan mekar. Setelah bunga mekar, bunga ada berbagai macam, ada bunga lengkap, ada bunga sempurna. Nah, tolong perhatikan. Kalau bunga, bagian-bagian bunga, yang pertama adalah tangkai bunga, berikutnya dasar bunga, berikutnya kelopak, berikutnya mahkota, berikutnya putih, berikutnya lagi tentang peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Penyerbukan sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putih berasal dari bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih geragi, batang tumbuh mendatar di atas permukaan. Misalnya pada arbei, pagangga, rumput teki maupun stroberi. Berikutnya umbi lapis. Tolong perhatikan umbi lapis atau bayangkan umbi lapis pada bawang merah. Bawang merah yang baru berkembang atau mengalami perkembangbiakan. Berikutnya pada akar tinggal atau yang dikenal rizoma, modifikasi batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah yang menghasilkan tunas atau akar baru dari ruas-ruasnya, misalnya pada lengkuas, jahe, dan kunyit. Berikutnya umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada kentang, umbi jalar maupun gadung. Gadung itu sejenis umbi-umbian.
Berikutnya, selain perkembangbiakan vegetatif alami, ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Misalnya mencangkok. Kalian bayangkan bagaimana langkah-langkah mencangkok. Yang pertama, kupas kulit ranting hingga bersih, tutup dengan tanah subur, balut dengan sabut kelapa. Berikutnya perkembangbiakan dengan stek, misalnya pada umbi atau kita kenal singkong. Caranya mudah, hanya dipotong-potong batangnya lalu ditanam. Berikutnya bayangkan perkembangbiakan merunduk. Teknik ini memperbaiki tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah, misalnya pada lada maupun alamanda. Berikutnya kalian buka di Group dan kalian lihat tentang PPT yang ada, kalian pelajari satu persatu tentang PPT tersebut. Silahkan kalian pelajari terus. Yang lain yang masih proses buka, buka dulu, proses yang buka ya. Yang belum buka, proses pegangi musnya semua. Nah, pegangi musnya semua, musnya pegangi, diputar-putar, tarik ya. Yang belum Apanya dilihat? Coba lihat QR aja. Depan. Udah. Oh iya, coba hidupkan lagi lah. Udah? Udah dulu? Udah semua. Stop dulu. Kan dari awal ya, gambar dari awal sebut, jelaskan satu-satu. Nah, gambar tumbuhan seperti apa? Boleh juga kerja kelompok ya, kelompok 4 orang ya, atau 3 orang, ada yang 3, ada 3 aja, pas 3, kelompok 3 orang. Satu pegangan ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Sampai kerja sama. Tapi lebih dekat ya. Tuh, masker dipakai, masker dipakai, masker. Jangan lupa ya, ada yang lupa pakai masker tadi. Ya, 3 lagi. Nah, masker jangan lupa ya. Oh, udah. Masker jangan lupa, tidak kebiasaan masker dipakai. Dipakai maskernya. Masker dipakai. Tidak usah lupa masker, prokes kesehatannya. Nanti tiap pembelajaran begitu masuk kelas, masker tetap dipakai. Tidak boleh masker dipakai. Sebetulnya dari rumahnya, masker dipakai di rumah sampai pulang ke rumah. Berarti di sekolah dipakai terus ya maskernya, jangan sampai lupa. Ingat ya, masker itu penting untuk prokes kesehatan. Lanjut tulis kan? Silakan lanjutkan untuk membuat artikel. Sudah selesai membuat artikel? Sudah? Nah, kalau sudah, silakan maju ke depan salah satu kelompok. Kelompok siapa yang maju ke depan tunjuk jari? Kelompok siapa tunjuk jari? Nah, silakan maju ke satu kelompok, maju ke depan. Nah, silakan kelompok yang lain bantu bawah, di bawah itu, di bawah. Nah, di bawah. Ah, itu ke bawah. Nah, ke depan. Silakan kalian maju ke depan. Silakan kalian maju ke depan. Nah, dibacanya artikel yang tadi buat tadi. Nah, silakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. A. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada tumbuhan berupa serbuk sari, sedangkan sel kelamin betina berupa kutik.
Pada umumnya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berada pada bunga. 1. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. 2. Mahkota bunga berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. 3. Kepala putih berfungsi sebagai alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan gimnasium. 4. Tangkai putih berfungsi saluran penghubung antara kepala putih dengan ovarium. 5. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan yang terdiri antar atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari. 6. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. 7. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan. 8. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya. 9. Tangkai bunga berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Berdasarkan asal serbuk sari adalah 1. Penyerbukan sendiri, yakni serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yakni serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yakni serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain tetapi masih satu varietas. 4. Penyerbukan nastar, yakni serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain varietas tetapi masih satu spesies. Untuk reproduksi aseksual, di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan. Memisahkan dari organisme induk hanya ketika matang, karena reproduksi adalah aseksual. Organisme baru dibuat. Berkembang biakan generatif buatan pada tumbuhan. A. Mencakup adalah cara pembiakan vegetatif buatan yang akan membantu memperbanyak tanaman yang sifatnya sama dengan induknya, sehingga pohon mangga yang dihasilkan melalui teknik ini memiliki kualitas sama dengan tanaman induk. Langkah-langkah mencakup sebagai berikut. 1. Kupas kulit ranting sehingga bersih. 2. Tutup dengan tanah subur. 3. Balut dengan sabut kelapa. Berikutnya ada yang menanggapi, silakan. Kalau menanggapi boleh bertanya, boleh menguatkan. Tutup jari menanggapi, silakan. Tutup jari dulu. Silakan. Jelaskan kembali langkah-langkah mencangkok. Langkah-langkah mencangkok sebagai berikut. 1. Kupas kulit ranting sehingga bersih. 2. Tutup dengan tanah subur. 3. Balut dengan sabut kelapa. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Dicari. Kalau ada lagi. Sekarang kita lanjutkan, yaitu kalian melakukan produk dalam kegiatan ini, pembelajaran diferensial, yaitu produknya atau hasilnya kalian boleh membuat terserah, bisa membuat video, bisa membuat pantun, bisa membuat gambar, bisa membuat artikel, bisa membuat poster, terserah kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kalau kalian pandai menggambar, gunakan gambar kalian. Kalau kalian pandai buat puisi, buat puisi. Kalau kalian pandai buat artikel, buat artikel. Kalau kalian pandai membuat video, buat video. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
CGP atau calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Selako, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan refleksi tentang proses pembelajaran aksi nyata dari sosial emosional yang menggunakan RPP, diferensiasi sosial emosional. Refleksi yang saya gunakan adalah refleksi model 4P, yakni 1. Peristiwa atau fact adalah pada waktu proses pembelajaran diferensiasi sosial emosional. Langkah pertama pembukaan dengan salam dan berdoa. Berikutnya masuk kegiatan diferensiasi konten dengan membuka link perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya siswa diminta mempelajari kegiatan ini merupakan diferensiasi proses secara visual. Langkah berikutnya murid melakukan kegiatan stop yang dipandu oleh guru dengan cara mengambil napas dalam-dalam lalu dihembuskan beberapa kali. Dengan sebelumnya siswa diminta duduk di lantai dengan cara duduk bersila. Kesadaran diri atau self-awareness yakni mengidentifikasi emosi. Selanjutnya murid dengan mata terpejam mendengarkan tentang materi perkembangbiakan tumbuhan yang disampaikan guru. Ini masuk dalam kegiatan diferensiasi proses audio. Kegiatan berikutnya, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok membuat artikel atau makalah. Mereka berdiskusi. Kegiatan ini masuk kemampuan berelasi atau relationship skill, yakni bekerja sama dengan yang lain untuk meraih tujuan. Setelah selesai berdiskusi, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sedang kelompok yang lain menanggapi. Hal ini masuk dalam kegiatan kemampuan berelasi atau relationship skill, yakni mendengar dan merespon dengan baik. Semua rangkaian kegiatan tersebut masuk dalam diferensiasi proses, yakni kinestetik. Tahap berikutnya memasuki diferensiasi produk. Seluruh siswa diminta membuat kesimpulan sesuai dengan minat masing-masing. Ada yang membuat artikel, makalah, gambar, poster, rekaman, video, dan sebagainya. Kegiatan tersebut termasuk kesadaran diri atau self-awareness, yakni memiliki kepercayaan diri. Tahap berikutnya masuk keperasaan atau feelings, adalah saya merasa senang atau gembira dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP diferensiasi sosial emosional yang saya buat. Walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana, tetapi semua hal yang esensial atau penting untuk memenuhi kegiatan pembelajaran seperti RPP yang saya buat dapat terlaksana. Walaupun respon beberapa murid nampak bingung karena pembelajaran yang saya lakukan tidak seperti biasanya. Berikutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu pembelajaran atau feeding. Adalah kegiatan pembelajaran diferensiasi sosial emosional sangat penting bagi murid karena dapat mengembangkan berbagai kompetensi pada diri murid, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Kompetensi yang ditingkatkan adalah kesadaran diri, yakni mengidentifikasi emosi dan memiliki kepercayaan diri. Kemampuan berelaksi, yakni bekerja sama dengan yang lain untuk meraih tujuan dan mendengarkan dan merespon dengan baik. Kegiatan pembelajaran ini mencakup diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikutnya memasuki tahap keempat, yaitu penerapan ke depan atau future. Adalah saya ingin meningkatkan pembelajaran diferensiasi sosial emosional untuk meningkatkan kompetensi murid saya supaya nantinya mampu mencapai profil pelajar Pancasila yang mampu menghadapi tantangan abad 21.